Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kaifa ya ikhwan? Marhaban. Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Khair ya Ustaz. Afwan. Nabda al-yawm. Ya. Baru kita mulai hari ini ya. Karena beberapa tugas yang harus diselesaikan. Insyaallah ada awwalu darsina di mustawa tsani ya. Ini adalah awal pembelajaran kita di mustawa tsani. Periode kedua ya. Baik. Sanabda insyaallah darsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah. Al-yawm hadha awwal darsina fi hissa ats-tsaniyah wa fil mustawa ats-tsani fi durusil lugha al-arabiyyah. Insyaallah سنواصل درسنا واليوم إن شاء الله نتعلم النحو من كتاب سلسلة التعليم اللغة العربية الثالثة. Kita akan belajar kitab Nahwu Mustawa Salis yang sudah Ana sampaikan atau Ana berikan filenya di grup nih. Nanti antum bisa print atau bisa juga dibuka di komputer. Insyaallah pada periode ini kita kembali melanjutkan pelajarannya sebagaimana biasa nahwu ya. Kemudian pelajaran sharaf sama mustawa salis juga. Kemudian tafsir. Kemudian akidah kita selesaikan. Akidah at-tahawiyah. Nanti kalau sudah selesai kita lanjut ya, matnul ghayah wa taqrib ya atau matnu Abi Sujad. Fikih Imam Syafi'iyah. Kemudian insyaallah pekan ini selain belajar kita juga akan ulangan ya, akan ujian. Pertama ujiannya nahwu wasaraf ya. Hari Selasa nahwu, kemudian Kamis nanti saraf ya. Itu ujiannya tertulis. Ujian tertulis, bukan tertulis ya, pakai Google Form ya. Antum tinggal pilih-pilih saja jawabannya. Materinya dari mustawa tsani yang sudah kita pelajari. Setiap bab itu ada 2 soal. Ya, setiap bab ada 2 soal. Soalnya 50. Ya. Satu soalnya poinnya 2. Nanti kalau benar semua nilainya 100. Kemudian untuk akidah dan tafsir, nanti ujiannya wawancara, yang membaca dan wawancara. Jadi nanti Ana kasih jadwal, antum silakan pilih jadwalnya. Di hari Sabtu dan Ahad insyaallah antum pilih jadwal untuk ujian, nanti ada jamnya. Setiap orang diberi kesempatan 1 jam untuk wawancara dan juga ujian lisan untuk tafsir dan matnu akidah at-tahawiyah ya. Untuk tafsir dan akidah. Jadi sekali lagi yang baru bergabung untuk ujian, insyaallah kita ada ujian multiple choice ya,
atau ikhtiar PG ya, melalui Google Form itu untuk nahwu dan sorof. Sedangkan untuk tafsir dan akidah, insya Allah nanti ujiannya wawancara ya, wawancara dan juga qiraah. Kaifa fahimtum jami'an? Itu Ustaz. Insyaallah hadzal usbu' nata'allam thumma nadkhul fil imtihan ya, ma'an. Jadi kita belajar dan juga ujian bersama, karena harinya bergantian. Baik, al-yawm insyaallah nabda darsana fi kitabin nahwi mustawa tsalis. Kita belajar kitab nahwu mustawa tsalis. Qabla an nuwasil darsana, ikhwan, ma'akum soal, ada pertanyaan. Yata'allaq bi darsinal madi, yang berkaitan dengan pelajaran kita yang terdahulu. Atau pertanyaan yang lainnya. Tafadhal. Yang ingin bertanya silakan. Ustaz, Tafadhal ya. untuk ujian tafsir Tafsir. Ya, nah Ustaz. Tafsir sama apa yang hari Ahad Ustaz? Tafsir sama akidah. Akidah. Tafsir kan baru beberapa surat aja Ustaz, belum selesai. Soalnya beberapa surat itu kita ujikan ya. Oh, nah Ustaz. Nah, waktu itu sampai surat apa terakhir ya? Sampai surat Al-Kafirun ya, Al-Ikhlas. atau Al-Ma'un. Kafirun. Al-Kafirun ya. Nanti kita lihat di rekaman di YouTube-nya. Jadi nanti ujiannya qiraah. Nah, kalau tafsir berarti tahsin, ya, bacaan tahsinut tilawah. Summa ba'da dzalik qiraatit tafsir, ya, membaca tafsir dan juga wawancara terkait dengan bahasa Arab. Kalau akidah nanti ujiannya qiraatul kutub ya. Kemudian al-maudu yata'allaq bin nahwi was sarf ya. Tema yang berkaitan dengan nahwu dan sorof. Ujiannya wawancara insyaallah. Wadih ya? Wadih ya ikhwan? Wadih. Alhamdulillah. Soal akhir. Ada pertanyaan yang lain? Tafadhal. Idza laisa hunaka su'al, nuwasil, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Nahwu Mustawa Tsalis. Pelajaran pertama, ad-darsul awal. Ikhwan, rahimakumullah, ya perlu antum pahami, pelajaran nahwu yang sekarang ini adalah pengembangan ya. Jadi dasarnya yang kemarin yang sudah kita pelajari mustawa tsani. Jadi yang sekarang ini pengembangan. Pengayaan ya. Jadi materinya dilebarkan lagi. Jadi insya Allah antum semakin paham. Ya, jadi di pengulangan-pengulangan sehingga qawaidnya insya Allah lebih mendalami. Dan tentunya setiap pelajaran yang berkaitan dengan qawaid, nanti kalau ada i'rabnya kita i'rab ya, supaya terbiasa mengi'rab. Begitu juga nanti di sorof. Jadi sifatnya pengembangan dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari di mustawa sebelumnya atau semester sebelumnya. Baik, nadkhul ila darsil awal. Kita akan masuk pelajaran pertama. Tafadhal iftahu kutubakum. Dibuka kitab antum. Mawdu'uhu al-mar'u bi asgharaih. Al-mar'u bi asgharaih. Qabla an nuwasil, as'alukum. Ma ma'na al-mar'u bi asgharaih? Man ya'rif? Ada yang tahu? Al-mar'u, mana al-mar'u? Al-mar'u itu as-syakhsyu ya, as-syakhsyu atau seorang. Bi itu artinya mana bi? Man ya'rif? Akhbar ya mana bi? Ahlan ya akhbar ya marhaban. Kifal hal? خير Masyaallah. إن شاء الله. Anta musta'id? نعم أنا مستعد. Nah, ma ma'na hadhihi al-ibarah? Al-mar'u bi asgharihi.
Almar'u syakhsun Ya, syaksun. khusus syakhsun Seorang syakhsun bi asgari. Mana bi asgari? Asgor. Mana asgor? Sogir, Kecil. jadi kata sogir ya. dekat Sogir itu apa? jauh Lah, sogir diddu kabir. jauh kabir kecil Kecil. Kalau asgor, kalau akbar apa arti akbar? Lebih besar. Besar. Akbar itu tamsil ya. besar Paling besar. paling besar Ya, kalau asgor paling Paling kecil. kecil. Nah, ini Kecil. asgoraihi. Nah, ini bentuknya apa ini? Hi-nya apa hi? Osgoroi. Hi-nya apa? Do? Domir. domir Asgoroi Domir. ini asalnya asgoroi ini. Asalnya asgoroi ini. Kenapa nunnya nggak ada? Karena dia mudhof ya. Nunnya dihilangkan, digabungkan dengan domir. Nah, jadi kesimpulannya adalah seorang itu dinilai dengan bi asgoraihi, sesuatu yang dua yang paling kecil padanya. Jadi nilai seseorang itu ada pada dua yang paling kecil yang dimilikinya. Asgoraihi. Apa itu yang paling kecil? Nah, insya Allah kita bahas. Istami orotik, dengar dan ikuti. Al-mar'u bi asgoraihi. Al-kalimatul jadidah. Waliya yali. Lil khilafah. Wufud. Asannu. Al-mar'u. As-sinnu. Al-umru. At-tahni'ah. Raghbatun. Rahbatun. Amina ya'manu. Ansyada yunshidu. As-sihru. Ajiba ya'jabu. Iltaffa yaltaffu. Al-mahafil. Aqdamahu yuqdimuhu. Baik. Hazihi al-kalimat al-jadidah. Nah, ikhwan. Man ya'rif ma mana wali ya? Wali dari kata wali, lil khilafah. mengurus Atau bisa juga memimpin memimpin ya, mengurus atau memimpin. Atau menjadi khalifah ya, wali. Waliul amr artinya mengurus urusan. Waliul amr itu artinya mengurus urusan atau pemimpin gitulah, gampang. Cuma wali yali itu bentuknya fiil ya. Isimnya adalah waliyun. Nah, isimnya waliyun. Ya. Fiilnya waliya yali. Bil khilafah untuk khilafah. Khilafah itu kepemimpinan ya. Wufud, mana wufud ya ikhwan? delegasi Nah, wufud itu asal kata dari wafdun. Wafdun itu mufrad, wufud jama'. Artinya delegasi atau utusan. Wafdun. Kalau wufud utusan-utusan atau delegasi-delegasi. Asannu. Asannu dengan sin sama. Asannu sinnun. As-sinnu. Apa artinya? Al-umru. Umur ya. Asannu itu modelnya sama dengan akbar. Sama dengan modelnya dengan asghar. Namanya dalam bahasa Arab ismut tafdil. Artinya apa asannu? Asannu artinya paling banyak atau paling tua umurnya.
As-sannu paling tua umurnya. Al-mar'u tadi seseorang, ya. Al-mar'u seseorang. Kemudian as-sinnu sudah. Kemudian at-tahni'ah lawannya at-ta'ziyah. Mana at-tahni'ah ya, kawan? Selamat ucapan. Selamat. At-tahni'ah ucapan Selamat. selamat, ya. Nah, selamat ya. Nah, itu tahni'ah. Lawannya apa? Ta'ziyah. Ta'ziyah itu menghibur, ya. Ta'ziyah itu ya menghibur, atau orang yang sedih diberikan ungkapan takziah agar mereka merasa terhibur, merasa bisa sabar gitu ya, itu takziah, ya. Tapi kalau tahniah ucapan selamat, ya. Termasuk di bahasa Malaysia juga tahniah, ya, tahniah gitu ya. Kalau itu tahniah. Raghbah. Mana raghbah ya, ikhwan? Raghbah. Raghbah artinya keinginan atau harapan. Kalau rahbah artinya ketakutan, ya, atau kekhawatiran. Bentuk lainnya adalah terghib wa terhib. Terghib wa terhib. Harapan dan kekhawatiran. Raghbah kaitan dengan apa yang diinginkan. Kalau rahbah berkaitan dengan sesuatu yang ingin dihindari karena khawatir, ya. Biasanya raghbah itu berkaitan dengan nikmat. Nah, kalau rahbah berkaitan dengan musibah, ya, atau hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Amina ya'manu. Man yarib. Amina ya'manu, tahu, ada yang tahu? Amina ya'manu artinya aman, ya. Kalau A-nya panjang, amana yu'minu artinya beriman. Tapi kalau amina ya'manu artinya aman. Aman, ya, merasa aman, ya. Ansada yunsidu bernasib atau bersyair, ya. Ansada yunsidu bernasib. As-sihru sihir, ya. Ajiba ya'jabu mengagum, kagum, ya. Ajiba ya'jabu kagum. Iltaffa yaltaffu artinya mengelilingi, ya, atau mengitari. Al-mahafil jamak dari mahfil atau majlis, al-majalis. Majlis, ya. Al-mahafil jamak dari mahfil atau majlis. Majlis itu tempat duduk, ya, atau tempat pertemuan, namanya majlis, mahafil. Jamaknya majlis, majalis, mahfil jamaknya mahafil. Kemudian aqdama hu yuqdimuhu. Ini dari kata aqdama, hu-nya adalah dia. Aqdama, hu-nya itu adalah maf'ulun bih. Aqdama yuqdimu artinya mengadukan atau menyampaikan, ya. Mengadukan atau menyampaikan, atau juga mengusahakan. Wahazil kalimat al-jadidah. Baik. As'alukum ahadan wahidan. Akhfariza. Abbir lana atau bayyin lana makna waliya yali. Makna waliya yali. Nah.
Tadi apa sih? Memimpin. Mau memerintah. Memerintah atau memimpin. Ma jinsil kalimah min waliya. Ma nau'il kalimah. Apa jenis kalimatnya? Oh, isim fi'il madi. Naam, fi'lun ya. Fi'lun madi wal mudhari. Baik, Mudhari. ahsanta ya akh Farja, barakallahu fik. Akh Ibrahim. Ma mana wufud? Food, delegasi atau utusan. Naam. Ma nau'il kalimah? Apa jenisnya? Ismun, Ismun. Ma kam adad? mufrad. Mufrad. La, wufud. Oh, wufud. Jama. Jama' ayul jama'. Jama taksir, Ustaz. Jama' taksir. Ahsanta. Mufraduhu, mufraduha. Mufradnya apa? Mufraduhu wafada apa ya, Ustaz? Wafdun. Wafdun. Ahsan. Nah, ahsanta. Barakallahu fik. Ya. Sema ba'da zalik akhrudi. Ma ma'na tahni'ah? Tahniah. Ucapan selamat, Ustaz. Ucapan selamat. Ma nau'ul kalimah? Jenis katanya? Tahniah. Fi'il amr ya. La. Tahni'ah. Tahniah. Tahniah. Ismun. Oh iya, ismun, Ustaz. Ismul madza? Ma jinsil ism? Jenis isimnya apa? Ismu Isim itu kan kita belajar ada madi, insan, Ustaz. ada Yang hayawan, selalu- ada nabat, ada jamat, ada sifah. Kalau ini apa? Sifat, Ustaz. La, laisa. Ismul Man yarib? Man yusa'id akhrudi? Ayul ism? Ismul ma'rifah. La. Makna. Ismul makna. Mana? Ismul makna. Jadi dia kata kerja tapi dimaknai isim. Dalam bahasa Arab namanya masdar. Madidduha apa lawannya? Tahniah lawannya apa? Tahziah, Ustaz. Ta'ziyah. Ucapan menghibur. Ya, ta'ziyah. Jadi tahniah lawannya ta'ziyah. Nah, kalau ta'ziyah itu Iya. untuk berita apa? Berita duka. Berita duka. Tapi kalau tahniah lil busra, Berita gembira. berita Apa itu? gembira. Ya, busra, berita gembira. Ahsanta, masyaallah. Barakallahu fik ya akhrudi. Akhdadi, tafaddal. Ma makna amina ya'manu? Aman. Aman. Naam. Ma nau'il kalimah? Apa jenisnya nih? Jenis katanya. Ini fi'il tadi ya? Naam. Fi'lil madi wal mudhari, ya. Wal mudhari. Ya. Ini jenisnya fi'il madi mudhari, jenisnya yang apa? Sulasi, rubai atau khumasi? Madinya sulasi tadi ya? Sulasi. Nama madi mudhari'nya sulasi, sama. Kalau bentuk rubainya apa? Suara ini. Bentuk rubai dari amina ya'manu apa? Mana? Empatnya. Mana? Mana mudhari'nya apa? Amanna. Bukan. Mana? Ini tasjid. Yuk. Ya'manu. Amana yu'minu. Ya, amana yu'minu. Yu'minu. Artinya apa? Beriman. Ya, beriman. artinya beriman. Nah, itu ya bentuk rubai. Ahsanta. Beriman. Nah. Baik. Man hadha? Syekh Nanang, tafadhal ya Syekh Nanang. Marhaban ya Syekh. Kaifal hal? Alhamdulillah khair. Khair. Anta fi sihah? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Tafadhal ya Syekh. Ma ma'na ansada yunsidu?
ansada apa tadi ya? Nah, ansada yunsidu bermakna dari kata, kalau bahasa Indonesianya apa? Nasyid. Ansada. Bernasib, Oh, syair. bersyair atau apa ya? Syair. Ya, Bernasib. berdendang gitu ya, bernasid atau berdendang. Ansada. Dendang. Ma jinsil kalimah, ma nau'il kalimah, apa jenis katanya? Fi'lul madi wal mudhari. Min ayil kism, min ay kismil fi'il, dari jenis fi'il apa? Fi'il rubai, Ustaz. Rubai. Ahsanta. Ansada yunsidu. Ahsan. Barakallahu fiik ya Syekh. Kemudian yang belum siapa ini? Rabdian, tafaddal. Iltaffa yaltaffu. Rabdian, iltaffa yaltaffu. Mana iltaffa yaltaffu? Apa ya? Iltaffa artinya mengelilingi atau Mengitari. Mengitari atau ya mengelilingi ya, atau mengitari. Mengitari. Ma nau'il hazil kalimah. Ma nau'il kalimah. Jenis katanya apa ini? Fi'il, Ustaz. Nah, fi'il ya, fi'il. Min ayil kismil fi'li, dari jenis fi'il apa? Sulasi, rubai, khumasi, sulasi, Ustaz. La, laisa sulasi. Iltaffa. Kam ada huruf? Rubai, Ustaz. Laisa rubai. 1, 2, 3, 4, Ustaz. La. Iltaffa. Oh, iya, fa-nya ada 2 ya. Nah. Apa? Khumasi, Ustaz. Khumasi. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah. Hasil dari sana. Istami waraddid, dengar dan ikuti. Al-mustalahatul jadidah. Jarra yajurru. Nawwana yunawwinu. Munawwan. Asnada yusnidu. Musnadun ilaih. Al-isnad. Al-munada. Al-mustalahatul jadidah artinya istilah baru. Jarra yajurru artinya dijarkan atau diberi tanda jar, ya, dijarkan atau diberi baris bawah atau tanda jar, karena tanda jar itu nggak mesti berbaris bawah saja. Nawwana yunawwinu artinya diberi tanwin. Munawwan artinya isim yang diberi tanwin. Asnada yusnidu disandarkan. Musnadun ilaih disandarkan kepadanya, ya. Isim yang disandarkan kepadanya isim lain. Atau musnadun ilaih itu kalau bahasa Indonesianya gampangnya adalah pokok kalimat. Ada kalimat panjang, pokoknya apa? Inti dari kata itu apa? Inti dari kalimat itu apa? Nah, itu namanya musnadun ilaih. Al-isnad artinya penyandaran kata kepada kata lain atau penisbatan kata kepada kata lain. Al-munada ini adalah isim yang terdapat setelah huruf nida. Huruf nida itu adalah huruf panggilan. Contohnya ya. Ya. Jadi kalau ada isim setelah ya namanya munada. Contohnya ya Muhammad. Ya itu namanya harfun nida. Muhammad itu artinya al-munada. Ya Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah al-munada. Hakaza ikhwan. Baik, istami waraddid, dengar dan ikuti. Naqra al-qiraah. Lamma waliya Umar bin Abdul Aziz al-khilafah. Kita kurangin ya, dikit-dikit. Lamma waliya Umar bin Abdul Aziz al-khilafah. Qadama alaihi wufudun katsirah. Fataqaddama ilaihi
wafdu ahlil Hijaz. Taqaddama ilaihi wafdu ahlil Hijaz. Faqama minhum gulamun yuridul kalam. Faqala Umar, ya gulam, liyatakallam man huwa asannu minka. Liyatakallam man huwa asannu minka. Faqala al-gulam, ya amiral mu'minin, innamal mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Fa idza manaha Allahul insana lisanan natiqan wa qalban hafizan faqad istahaqqal kalam. Walau anna al-amra bis-sinni lakana hahuna man huwa ahaqqu bimajlisika. Lakana hahuna man huwa ahaqqu bimajlisika minka. Bimajlisika minka. Fa'ajiba Umaru min kalamih. Fa'ajiba Umaru min kalamih wa anshada. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Wa inna kabiral qaumi la 'ilma 'indah saghirun idzal taffat 'alaihi al-mahafil. Saghirun idzal taffat 'alaihi al-mahafil. Faqala al-gulam, nahnu wafdu tahni'ah wa lam tuqdimna raghbah wala rahbah li'anna qad aminna fi ayyamika ma khifna wa adrakna ma talabna. Nah, hadza qira'atuna, hadhihi qira'atuna. Sanaqra insyaallah, sanasma qira'atukum, sanasma qira'atakum. Nabda min akh Ibrahim, tafaddal ikra al-faqrah al-ula. Tafaddal ya akh Ibrahim, ikra. Baik. Abdil Iqra'i Ini, min al-mawdu' ya Syekh. Al-mawdu' al-mar'u al-mar'u bi asgharihi. Naam, ahsan. Istamil ila al-faqra al-ula. Antum langsung ke paragraf pertama. Lamma. Lamma waliya Umar bin Abdul Aziz al-khilafah qadama alaihi wufudun katsirah fataqaddama ilaihi wafdu ahlil Hijaz faqama minhum ghulamun yuridul kalam faqala Umar ya ghulamu liyatakallam man huwa asannu minka. Naam. Yakfika ya, yakfika. Ta'ti bitarjamah. Lamma mana lamma? Indama. Apa arti lamma? Indama. Hinama. Sama artinya ya. Indama wa hina wa lamma artinya ketika ya. Nah, ketika waliya Umar bin Abdul Aziz al-khilafah. Kira-kira terjemahannya gimana itu, Akh Ibrahim? Ketika Umar bin Abdul Aziz Waliya. pemerintahan. Pemerintah
Ya, memerintah atau memimpin, pemerintahan. ya, memerintah atau memimpin al-khilafah, pemerintahan, ya. Atau ya, atau enggak usah diterjemahkan al-khilafah begitu saja, ya. Qadama alaihi wufudun katsira. Manaha qadama jaa. Qadama mana jaa? Manaha qadama? Datang. Datang. Alaihi Datang padanya wufudun katsira. Fudun, utusan yang banyak. Utusan yang banyak. Alaihi, hinya kembali ke mana? Kepada Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz. Nah, asanta, ya. Nah, jadi yang datang ini siapa ini? Utusan. Yang datang utusan. Asanta. Fataqaddama ilaihi wabdu ahlil Hijaz. Fataqaddama. Mana fa? Maka Taqaddama yataqaddamu. Taqaddam. menyampaikan. Maka dia menyampaikan. Bukan. Taqaddam itu artinya maju, ya. Oh, maju. Ya, maju ke depan, ya. Menghadap, gitulah, menghadap, ya. Menghadap atau maju ke depan. Menghadap ilaihi kepadanya wabdu ahlil Hijaz. Utusan Ahli Hijaz. ahlil Hijaz apa artinya ahlu di situ? Ahlul kalau dinisbatkan kepada satu tempat artinya sukan. Artinya Penduduk. Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu sebagian wilayah Saudi hari ini, Mekah dan Madinah, ya. Hijaz, ya. Selain Najd, ya. Selain Najd itu Hijaz, ya. Nah, itu yang Mekah dan Madinah itu adalah negeri Hijaz. Mahsan. Faqama minhum gulamun yuridul kalam. Manaha? Faqama. Maka berdiri. Ya, minhum. Dari mereka. Merekanya kembali ke mana? Utusan. Ya, utusan. Gulamun. Gulam itu seorang laki-laki. Ya, seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Anak laki-laki, tapi udah mumayyiz lah, ya. Anak laki-laki yang mumayyiz, ya. Atau kalau bahasa kitanya remaja lah, anak remaja gitu, ya. Gulam itu anak remaja atau anak kecil lah, intinya belum balik dia. Gulam, ya. Yuridul kalam. Dia ingin berbicara. Ya, jadi yang maju dari utusan itu adalah seorang anak laki-laki dan dia ingin berbicara, bukan sekedar maju tapi ingin berbicara. Faqala Umar. Maka Umar berkata, Ya gulam. Ya gulam, wahai gulam. Liyatakallam. Li di sini adalah lamul amr. Perintah, ya. Berbicara. Liyatakallam, takallama, yatakallamu artinya apa? Berbicara. Berbicara. Cuma di depannya ada lamul amr. Nanti kita akan belajar. Lamul amr ini artinya perintah. Jadi jadinya walaupun ini fi'il mudhari tapi karena ada lamul amr jadi maknanya perintah. Berbicaralah, gitu, ya. Wahai gulam, berbicaralah. Man huwa asannu minka. Wahai gulam. Man. Siapa? Tapi di sini mausul, ya. Yang, ya, atau siapa yang huwa asannu minka. Yang dia lebih yang dia dituakan dari kalian. Lebih tua dari minka, darimu. Ya. Berbicaralah orang yang lebih tua darimu. Karena tadi yang ngomong anak kecil. Gitu, ya. Oh iya. Tafadhal. Kita lanjutkan. Ini kenapa begini? Nah, Syekh Nanang, tafadhal ya Syekh. Iqra lana al-faqra ats-tsaniyah. Ustaz. Faqala al-gulam ya Amirul Mukminin
innamal mar'u bi asqarihi qalbihi wa lisanihi. Fa idza manahallahu al-insan lisanan natiqan wa qalban hafidha faqad istahaqqal kalam. Nah, ma mana hadhil jumlah? Faqala al-gulam, gulam berkata, maka gulam berkata, wahai Amirul Mukminin, innamal mar'u bi asqarihi. Innama di sini apa tujuannya? Ifadatul qasr. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa arti innama? Hanyalah. Bahwasanya Hanyalah. Ya. Sesungguhnya hanyalah. Ya. hanyalah Gitu. hanyalah seseorang Bi asgharihi. Dengan lebih kecil apa? asghar yang lebih kecil, yang lebih paling kecil. Kalau tidak ada Paling- pembandingnya artinya paling kecil. Rain. Dari kata rain, asgharain. Dua yang paling kecil. Asgharain. Asalnya asgharain, dua yang paling kecil. Darinya asgharaihi, ya. Intinya artinya innamal mar'u bi asgharihi, seorang itu hanyalah dinilai dari sesuatu, dinilai dari dua yang paling kecil padanya. Apa itu? Qalbihi wa lisan, hati dan lisannya. Ya, jadi orang itu dinilai ya dari hati dan lisannya. Istamir fa idza manahallahu. Fa idza manahallahul insan, maka ketika Allah Manaha maka ketika Allah memberikan kepada manusia lisan yang berucap, ya, lisanan nautiqan artinya apa? Lisan yang fasihan. yang berkata, yang natikon, Ya, yang berucap, ya, yang yang- ucapannya fasihan. Yang nautiqan itu artinya fasihan. Lisan yang fasih, ya. lisan yang fasih, Wa qalban hafizan. wa qalban hafidho, dan hati yang terjaga, Ya, hati yang terjaga maksudnya Harap. tenang, itma'nan, ya. Hati yang tenang, hati yang tenang, faqad istahaqqal kalam, maka istahaqqal kalam. Maka dia berhak untuk berkata. maka dia berhak untuk berbicara. Jadi siapa yang berhak berbicara itu adalah yang pertama orang yang lisannya fasih. Yang kedua hatinya tenang atau hatinya terjaga, tidak apa ya? Tidak taraddud, ya. Taraddud itu Bingung. ya. Intinya dia hatinya terjaga. Maka dia berhak berbicara. Baik. Jazakallah khairan ya Syekh. Maaf. Muasil al-qari al-ati, membaca berikutnya adalah Akhrudi, tafaddal ya Akhrudi. Bismillah. Nah, Walau annal amru bisinni lakana hahuna man huwa ahaqqu bimajlisika minka. nah. Fa'ajiba Umaru min kalami wa ansyada. Dan mana walau? Walau udah jadi bahasa kita ya, walau ya. Walau, bahasa Indonesia juga ya. Jikalau gitu ya, jikalau. Walau itu atau jikalau ya. Dan jika ya. Dan jika annal amru, dan jika Amr, mana amr? Urusan ya. urusan Jika perkara atau urusan bisin nih. Tadi apa mana sinnun? sini, aduh tan saya. Al-umru ya, al-umri. Iya. Jadi jika perkara Dan jika perkara sini sebentar saja. ukurannya adalah usia gitu ya. Oh ya, jika perkara ukurannya adalah usia, lakana sebagaimana Maka keadaannya hahuna
Ha itu huna Ha. artinya huna di sini ya. Oh. Maka Ha itu harfu keadaannya tanbih. Artinya maka di sini man huwa ahakku, dan ada orang yang ahakku, aku yang paling benar, yang paling berhak yang paling atau berhak lebih berhak di Hakku. majlisika minka, Dengan bermajelis, dengan duduk di tempat di tempat duduk ya, di tempat dudukmu darimu. dari Maksudnya yang ada di majelismu ini ya, ada di kekuasaanmu ini ada yang lebih berhak dari kamu. Kalau ukurannya adalah usia. Pasti ada yang lebih tua dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pasti ada yang lebih tua. Maka dia yang lebih berhak. Tapi karena ukurannya bukan usia, maka Umar bin Abdul Aziz bisa duduk di situ. Ukurannya tadi apa? Ukurannya adalah lisanan, nautiqan wa qalban hafizan. Ya. Wajiba Umar min kalami. Nah, mana apa artinya? lalu menjawab Umar Ajiba. Ajiba tadi apa? Ajib. Kagum. Kagum. Dan Umar terkagum Min dengan kalam. kalimat itu, dengan Dari- kalimat anak kecil yang tadi, Ustaz. Ya, dari kalamnya, dari ucapan. Dengan ucapan Nya-nya kembali kemana tuh? Kalamihi-nya kembali ke gulam. gulam. Ya. Wa ansyada. Wa ansyada. Dan dia Wa ansyada. bernasyid, bersenandung. ya, bersenandung. Siapa yang bersenandung? Umar bin Abdul Umar Aziz. bin Abdul Aziz, ya. Rahimahullah. Apa kata beliau? Iqra. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu la ilma indahu saghirun idza tafat alaihi al-mahafil. Ahsan. Ya, izal tafat alaihil mahafil. Memanaha Syekh ta'allam. Dari kata ta'allama ya ta'allam fi'il amr. Apa arti ta'allam? Ketahuilah. Bukan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ta'allam artinya Pelajarilah. belajar. Belajar. Ya, ta'allam itu artinya belajar. Jadi ini perintah, Belajar. belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Laisa artinya apa? Tidak. Almar'u. Seseorang. Yuladu aliman. Yulad itu apa? Lam yalid wa lam yulad. Apa tadi ya? Apa tuh? Bila lam yalid melahirkan, dan yulad dilahirkan. Dilahirkan aliman. Dalam keadaan berilmu. Bukan. Dalam keadaan alim atau berilmu. Dalam keadaan berilmu. Jadi belajarlah karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam kondisi keadaan berilmu. Berilmu. Gitu ya. Belajarlah karena seorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin. Akhu ilmin maknanya zu ilmin. Pemilik ilmu. Pemilik ilmu. Kaman huwa jahil. Dan tidaklah akhu ilmin. Mana akhu ilmin? Pemilik ilmu. Pemilik ilmu. Kaman huwa jahil. Seperti orang yang bodoh. Jadi orang yang berilmu itu tidak seperti orang yang bodoh. Beda ya. Laisa sawa ya, tentunya tidak sama. Wa inna kabiral qaum la ilma indahu saghirun idzal tafat alaihi al-mahafil. Wa inna kabiral qaum, dan sesungguhnya kabir, mana kabir? Besar. Pembesar al-qaum. Pembesar suatu kaum. Nah, pembesar satu kaum la ilma indahu, tidaklah dia tidak punya mengetahui dia tidak punya punya ilmu. Ya, sogirun.
kecil. Ya, walaupun dia adalah pemimpin Walaupun dia satu kaum, termasuk orang yang dibesarkan di kaum tersebut, tapi kalau nggak punya ilmu, sohirun, kecil. Sagirun. Izal tafat alaihil mahafil. Iza- Kalau majelis mengelilinginya, atau kalau dia berada di satu majelis. ya. Jadi kalau ada pemimpin satu kaum, tapi dia nggak punya ilmu, ya, dia berada di satu majelis, maka dia adalah sohir, kecil. Hakadha ikhwan. Intinya ini juga nasihat bagi kita ikhwan, ya. Ta'allam, ya. Belajarlah, ya. Yang jelas menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahad, ya. Minal mahdi ilal lahad. Terus kita belajar. Baik, ahsanta. Barakallahu fik ya akhrudi. Barakallah. Man lam yaqra Rabdian, tafaddal ikra ya Rabdian. Faqala al-ghulam nahnu wafdut tahni'ah Nah, walam tuqdimna raghbatun wala rohbah la'anna li'anna itu yang benar adalah li'anna. li'anna qad aminna fi ayyamika ma khifna wa adrakna ma talabna. Ahsan. Mana apa qala al-gulam? Maka berkata anak remaja itu, Ya, nahnu wafdut tahni'ah. nahnu kami Wafdu wafdu ada kami adalah utusan kami adalah utusan tahni'ah tahni'ah untuk menyampaikan. Kami adalah utusan untuk menyampaikan apa? Tahni'ah apa tadi? apa ya? Ucapan Ucapan selamat ucapan ya. selamat. Ya, jadi kami datang ini adalah utusan untuk menyampaikan ucapan selamat dari Ahlul Hijaz, gitu ya. Ya. Walam tuqdibna rahbatun wala rahbah. Akan tetapi ya Ustaz ya. Walam artinya tidak. Dan tidak. Ya, Tuqdimna. Apa tadi tuqdibna? Tuk. Aqdama yukdimu. Maju dari kami ya. Ya, aqdama yukdimu itu artinya Menyampaikan. minta atau menyampaikan. Menyampaikan. Meminta atau menyampaikan. Rokbatun, apa rokbatun tadi? Targhib. Apa ya, lupa deh. Harapan atau permohonan. Oh ya, harapan. Kami tidak dalam rangka untuk meminta permohonan wala rohbah. Apa rohbah? Tarhib atau minta tolong menghilangkan rohbah. menyelesaikan kekhawatiran atau ketakutan, ya, atau kebingungan. Kami tidak datang untuk itu, bukan minta sesuatu atau agar dihilangkan sesuatu, bukan. Oke. Umpamanya ada yang zalim kepada mereka, maka itu tujuannya adalah rohbah. Tapi kalau dia minta sesuatu kepada khalifah, namanya rohbah. Kalau umpamanya dia dizalimi haknya, dia mengadu kepada khalifah, namanya rohbah. Ya. Kalau minta sesuatu, namanya rohbah. Nah, itu bedanya. Ya. Li'anna dan sesungguhnya karena kot sesungguhnya aminna dari kami telah aminna. Amanah tadi apa? Aminah ya'man. Kami telah dipercaya, Ustaz. Bukan. Aminah ya'man tadi merasa aman. Aman. Kami sudah mendapatkan rasa aman atau merasa aman. Fi ayyamika. Fi ayyamika, di dalam negeri kamu. Secara bahasa ayyamika itu hari-harimu. Hari tapi enaknya diterjemahkan, ya. Kami sudah merasa aman pada pemerintahanmu, ya. Pada masa pemerintahanmu ini kami sudah merasa aman. Makhifna. Dari sesuatu yang makhifna menakutkan, mengkhawatirkan kami. Menakutkan kami atau dari ketakutan kami atau sesuatu yang mengkhawatirkan kami. Kami sudah merasa aman, ya.
Wa adrakna, adraka yudriku, hasala yahsulu. Mendapatkan. Kami sudah mendapatkan ma talabna. Apa yang kami telah kami minta ya? minta. Minta. Ya, jadi para utusan itu bukan datang untuk meminta sesuatu, tapi mereka hanya mengucapkan tahniah. Kenapa mereka nggak minta sesuatu? Karena pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu keamanan merata, kemudian ya harta juga merata di kalangan kaum muslimin. Jadi mereka tidak meminta sesuatu dari Umar bin Abdul Aziz. Maaf soal ya ikhwan. Wadih ya ikhwan. Jazakallah khairan ya akhrab dian, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Soal mawjud, idza laysa hunaka soal, nuwasil darsana ilal qawaid. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ke qawaid ya. Ana share screen dulu. Nah, hadza darsana al-yaum insyaallah ya ikhwan. Ini pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang alamatul ismi ya. Tapi sebelumnya ini tadi sudah ya. Ini kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang isim. Apa itu isim ya ikhwan? Man yujib? Ma mana isim? Khadadi. Ma huwal isim? Benda. Kata benda. Kata benda ya. Kata benda. Jenisnya banyak ya. Jenis-jenis isim itu banyak ya. Kalau dari sisi jenisnya ada contohnya ismul insan ya. Kemudian hayawan, nabat ya. Apalagi? Wasfun. Wasfun. Kemudian Alam. Isim alam boleh, tapi alam itu nama orang, nama-nama tempat ya, nggak apa-apa. Terus apa lagi ikhwan? Ismul makna atau masdar ya, atau jamad, benda mati. Itu kalau dari sisi jenisnya. Kemudian dari sisi muzakkar muannas, laki-laki perempuan ya. Isim itu ada dibagi dua, muzakkar dan muannas. Jenis laki-laki dan perempuan. Apa tanda isim muannas ikhwan? Man yujib. Ini kita murojaah sebentar. Rudi. Bayin lana ma alamatu ismil muannas. Tanda isim muannas. Isim yang diakhiri dengan tak marbutoh. Ta marbutoh. Ahsan. Apalagi? Contoh ta marbutoh apa? Apa ya? Contohnya? Libatun. Tolibah. Ya. Ahsan. Tolibah. Libatun. Apalagi tandanya selain ta marbutoh? Aliful maksurah ya, contohnya adalah sugro. Terus apa lagi? Aliful mamdudah ya, contohnya sama ya, contohnya husna ya, contohnya intinya yang di belakangnya ada alif dan hamzah, namanya itu aliful mamdudah. Ya, itu tanda-tanda isim muannas. Kemudian isim dibagi berdasarkan jumlahnya, adat. Ya, dibagi menjadi 3. Siapa yang bisa menjawab? Isim berdasarkan jumlah dibagi menjadi 3. Fareza. Bayin lana. Mufrad, Mufrad. musanna, Jama'. Al-mislu minan ismil mufrad. Contoh dari isim mufrad. qalibun, Musannanya qalibani, talibani. Kalau dia majrur atau mansub? qalibaini, Ahsan. Jamaknya? qullabun, Tullab. Itu jamak apa? jamak taksir. Ya, kalau jamak muzakkar? Bisa sih kalau qalibuna. Talibuna, walaupun nggak umum ya. Ya umum. Talibuna biasanya tullab. Kemudian jamak muannas?
Tolibat. Talibat. Ya, talibatun. Muslimatun. Mu'minat. Ya, pakai ta yang terbuka. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, fi hadzal hissa sanata'allam insyaallah min alamatil ismi. Tanda-tanda isim. Apa tandanya bahwasanya kata itu adalah isim bukan fiil atau harf? Dia adalah isim. Yang pertama adalah baris bawah. Jadi kalau kata itu berbaris bawah atau dalam bahasa lainnya adalah majrur ya, berbaris bawah, maka dia adalah kata itu adalah isim. Karena tidak mungkin fiil itu berbaris bawah. Nah, jadi kalau kita temuin kata itu berbaris bawah, maka dia adalah isim. Nah, biasanya baris bawah itu ikhwan ada 3 penyebabnya. Pertama, majrur dengan huruf jar. Baris bawahnya karena huruf jar. Nah, contohnya yang di atas tadi. Ini kan huruf jar ya. Apa saja huruf jar itu? Min, ila, an, ala, fi, bi, kali, ya, rubba, atau huruf qasam, bi, billah, billahi, wallahi, tallahi. Nah, itu huruf-huruf jar ya. Rubba sa'imin, kata rubba. Kam min sa'imin, rubba ya. Artinya maknanya kam ya, berapa. Tapi dia menjarkan. Nah, jadi kalau ada kata atau isim setelah huruf-huruf ini, maka isim itu berbaris kasrah belakangnya atau dihukumi jar. Nah, atau apalagi yang berbaris bawah, majrur dengan idhofah ya. Dia majrurnya dengan idhofah. Contohnya ini ya, bismillahi. Lafzul jalalah baris akhirnya kasrah ya. Ini bukan di depannya bukan ada huruf jar, bukan. Kalau bismi ya, ini ismi, asalnya ismu karena ada huruf jar bi, maka bunyinya bismi. Ini sebabnya huruf jar. Tapi lafzul jalalah sebabnya dia baris kasrah ini bukan huruf jar tapi idhofah. Karena kata ini ya disandari oleh kata ismi ya, maka dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih ini baris akhirnya adalah kasrah. Kemudian majrur dengan tabaiyah atau sifat, naat atau badal sifat. Contohnya ar-rahmani. Kenapa dia kasrah? Karena ngikut ya. Ngikut lafzul zalalah. Karena lafzul zalalah baris kasrah, rahmani baris kasrah juga. Rahim juga ngikut. Nah, jadi huruf jar itu sebab majrur, isim majrur itu kata benda yang berbaris bawah akhirnya itu sebabnya ada 3. Karena diawali huruf jar, atau karena idhofah, atau karena sifat. Nah, ismu ini karena ada huruf jar menjadi ismi, bismi. Allahu lafzul jalalah karena dia idhofah disandari oleh kata ismi, maka menjadi mudhofun ilaih ya, disandarkan kepadanya kata lain, maka mudhofun ilaih ini berbaris kasroh akhirnya. Enggak bismillahu, enggak, tapi bismillahi ya, karena idhofah. Ar-Rahman karena dia sifat dari lafzul jalalah nama Allah, maka baris akhirnya ngikutin. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, itu isim-isim yang baris akhirnya adalah kasrah. Jadi kalau ada isim yang berbaris kasrah, kalau ada kata yang berbaris kasrah akhirnya, bisa dipastikan dia adalah ismun, kata benda. Wadah ikhwan? Paham tuh? Kemudian yang kedua tanda isim adalah tanwin. Contohnya ana talibun jadidun. Talibun jadidun. Kalau ada tanwin baik un, in, an ya. Tanwin fathatain, kasrotain, domatain, kalau tanwin ya. Talibun, talibin, taliban. Nah, dipastikan dia adalah ismun, bukan fi'lun atau harfun. Dipastikan dia adalah kata benda. Nah, ini tanda kedua. Tanda ketiga adalah alif lam, al-muhalla bil al. Setiap kata yang ada alif lamnya di depan, alif lam ma'rifah namanya, alif lam ma'rifah ya. Maka kata itu adalah ismun. Wasyamsi wa duhaha wal qamari wan nahari wal laili wad duha. Nah, setiap ada alif lam di depannya, maka kata itu adalah ismun, bukan fi'lun atau harfun. Kemudian nida atau munada. Setiap kata setelah huruf nida itu adalah huruf untuk seruan.
ya, huruf seruan itu ya, atau ayyuha, ya, ayyuhan nas, atau ya, atau digabungkan ya ayyuha. Nah, setiap kata-kata yang ada setelah huruf nida ini disebut dengan munada, ya. Munada itu pasti isim, ya. Ya Muhammad, ayyuhan nas, ya Ahmad. Nggak mungkin kita panggil ya Fa'ala, nggak mungkin, ya. Kecuali namanya adalah Fa'ala, nama orang itu Fa'ala. Jadi nggak mungkin setelah huruf nida itu adalah fi'il. Atau setelah huruf nida itu huruf lagi, ya fi, nggak mungkin. Kecuali nama orang itu fi. Maka fi tadi kedudukannya kalau nama orang bukan huruf lagi, tapi ismun karena nama orang. Hakadza ikhwan. Yang terakhir adalah musnad ilaih. Musnad ilaih itu adalah pokok kalimat, ya, atau inti dari kalimat, ya. Nah, contohnya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia dia adalah subjek. Subjek itu pasti adalah ismun. Nggak mungkin subjek itu fi'lun atau khobar, ya. Contohnya di dalam jumlah ismiyah, ya. Mana jumlah ismiyah? Tadi mana jumlah ismiyah? Tadi mana jumlah ismiyah? Atau Rudi, mana jumlah ismiyah? Bangsat si ini. Nah, mana jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Contohnya Zaidun qaim. Maka Zaid ini adalah pokok dari jumlah tersebut. Nah, maka pokok dari jumlah tersebut disebut dengan musnad ilaih. Atau kata Zaid ini disandari oleh kata qaim, ya. Maka Zaid ini adalah isim. Kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, qama Zaid. Jumlah yang diawali oleh fi'il, jumlah fi'liyah. Maka yang menjadi pokok pikirannya bukan fi'ilnya tapi fa'ilnya, pelakunya. Nah, jadi kalau dia posisi sebagai subjek, baik itu subjek dalam jumlah ismiyah ataupun subjek dalam jumlah fi'liyah, maka dia pasti isim. Nah, karena subjek itu tidak mungkin diawali oleh fi'il, ya. Subjek itu pasti isim. Nah, kalau subjek dalam jumlah fi'liyah namanya apa? Ibrahim. Fa'il. Fa'il. Ahsan. Mana fa'il fi lughatina? Dalam bahasa kitanya fa'il itu apa artinya? Yang melakukan. Yang melakukan, ya. Kemudian jazakallah khairan. Ibrahim. Kemudian subjek atau subjek dalam jumlah ismiyah. Akhrabdian. Masmuhu, apa namanya? Subjek dalam jumlah ismiyah. Subjek dalam jumlah ismiyah. Kalau subjek dalam jumlah fi'liyah tadi namanya fa'il. Atau yang mengerjakan pekerjaan, pelaku. Kalau subjek dalam jumlah ismiyah namanya? Khobar, Ustaz. Ya. Subjeknya mana? Mubtada. Jadi ikhwan, kita simpulkan mubtada dan fa'il. Mubtada itu subjek dalam jumlah ismiyah dan fa'il subjek dalam jumlah fi'liyah itu pasti isim. Enggak mungkin fi'il atau harf. Nah, jadi tanda-tanda isim itu ada 5. Yang pertama adalah jar atau baris bawah, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat nida, ba'da harfun nida, ya, setelah nida namanya munada, ya, kata setelah huruf nida munada. Yang kelima adalah musnad ilaih, ya. Musnad ilaih itu simpelnya adalah subjek, ya. Subjek di dalam sebuah kalimat tidak mungkin dia adalah fi'il atau harf, pasti ismun. Subjek dalam jumlah atau kalimat tidak mungkin dia fi'il atau harf, pasti ismun. Wadah ikhwan? Ma'akum soal, ada pertanyaan? Tafadhol.
Kalau tidak kita lanjutkan yang berbahasa Arab ya. Nah, untuk perhatikan tabel ini alamatul ismi ya. Contohnya jumlahnya qadama alaihi wafudun min biladin katsirah. Di sini ada kata biladin, di sini banyak ismun ya. Ada kata biladin ya. Biladin ini jenisnya isim. Apa tandanya? Tandanya adalah al-jarru. Nah ini ya, baris kasroh. Al-jarru. Ya. Walaupun ada tanda lainnya, dia adalah tanwin. Ya, tanda lain, tanwin. Ya. Kemudian, contoh kedua, faqama minhum gulam. Ya. Ada kata gulamun. Ya. Gulamun itu jenisnya adalah al-ismu. Tandanya apa? At-tanwin. Ada tanwin di belakang. Gulamun. Ya. Kemudian, ya Amirul Mukminin. Amiro ini adalah ismun. Apa tandanya? Karena dia ba'da harfun nida, ya. Setelah huruf nida atau disebut dengan munada. Innamal mar'u bi asgharai. Al mar'u ini adalah ismun, tandanya apa? Dukhulu al alaihi. Ada alif lam, masuk alif lam kepadanya, ya. Kemudian taqaddama ilaihi wafdu ahlil Hijaz. Wafdu ini isnad ilaih. Isnad ilaih itu adalah kata lain disandarkan kepadanya. Atau disebut dengan fa'il. Atau subjek. Ya. Dalam jumlah fi'liyah. Nahnu wafdu ta'niha. Nahnu isim. Kenapa al-isnad ilaih? Karena dia adalah subjek. Dalam bahasa Arabnya, kalau dalam jumlah ismiyah, subjeknya disebut dengan mubtada. Jadi fa'il dan mubtada itu disebut dengan al-musnad ilaih atau al-isnadu ilaih, ya. Al-isnadu ilaih itu adalah pasti ismun, ya, karena dia sebagai pokok dari sebuah jumlah atau kalimat. Baik. Hazil qaidah naqra ma'an, istami wa raddid, dengar dan ikuti. Al-qaidah lilismi ini bacanya bukan lil ismi tapi lilismi. Jadi baris hamzahnya dinakal, baris alifnya dinakal ke lam. Lilismi alamatun yu'rafu biha wahia awalan atau al-ula al-jarru mithlu min biladin. Al-thaniyah at-tanwin mithlu gulamun. Al-thalisah an-nida'u mithlu ya amiral mu'minin. Al-rabi'ah dukhulu al alaihi mithlul mar'i. Al-khamisah al-isnadu ilaihi bi an yakuna fa'ilan mithlu taqaddama ilaihi wafdu ahlil Hijaz au an yakuna mubtada'an mithlu nahnu wafdut tahni'ah. Nah, kita terjemahkan ya. Al-qaidah artinya kaidah. Lil ismi alamatun yu'rafu biha wahiyya. Isim memiliki tanda yang dikenali dengannya. Maksudnya isim itu dikenali dengannya dengan tanda-tanda tersebut. Wahiyya diantaranya yang pertama al-jarru. Jar. Contohnya min biladin. Salah satu tanda jar ikhwan baris kasroh. Ya. Untuk sementara kita anggap saja al-jar ini artinya baris kasroh. Walaupun tanda jar itu banyak, nggak mesti baris kasroh saja. Tapi tanda aslinya adalah al-jar itu baris kasroh. Terserah baris kasrohnya, mau kasroh 1 atau kasrotain. Ya. Kemudian tanda kedua adalah at-tanwin. Jadi setiap ada kata yang ada tanwinnya pasti dipastikan dia adalah ismun. Contohnya gulamun. Gulamin, gulaman. Oh, berarti dia adalah ismun, kata benda, nggak mungkin fi'il atau harf, ya. Kenapa? Karena dia tanwin. Tanwin itu tanda bagi ismun, ya. Kemudian an-nida, panggilan.
Mislu contohnya ya amirul mukminin. Ya. Kata setelah ya, setelah huruf nida itu disebut dengan munada. Nah, munada itu pasti adalah ismun. Nggak mungkin kita memanggil fiil, nggak mungkin juga memanggil huruf. Ya. Pasti kita manggil benda atau nama orang. Ya. Maka setelah huruf nida atau huruf seruan, dia adalah ismun. Dukhulu alaih, masuk alif lam ke dalamnya. Mislu al-mar'u. Contohnya al-mar'u. Setiap kata yang ada alif lamnya bisa dipastikan dia adalah ismun. Karena alif lam dan tanwin abadan, ya. Abadan la yadkhulu ila fi'lin wa harfin. Selamanya tidak akan masuk ke dalam fi'il dan harf. Pasti, ya. Wajib alaihi yadkhulu ilal ismi. Wajib baginya masuk ke dalam isim. Baik. Yang terakhir adalah al-isnadu ilai, ya. Yang disandarkan kepadanya, ya. Kata lain disandarkan kepadanya. Al-isnadu ilai itu kata lain disandarkan kepadanya, ya, penyandaran kepadanya, ya. Maksudnya dia sebagai pokok kalimat, ya. Pokok kalimat, kata yang sebagai pokok kalimat. Apa itu? Bi an yakuna fa'ilan. Bisa bentuknya fa'il, yaitu subjek dalam jumlah fi'liyah. Contohnya taqaddama ilaihi wabdu ahlil Hijaz, ya. Utusan penduduk Hijaz menghadap kepadanya. Siapa yang menghadap? Utusan. Nah, jadi utusan ini sebagai fa'il yang mengerjakan pekerjaan, ya. Maka tidak boleh yang mengerjakan sesuatu itu adalah fi'il atau harf, harus ismun. Au an yakuna mubtada'an, atau bentuknya mubtada, subjek dalam jumlah ismiyah. Contohnya nahnu wabdut tahniah. Kami adalah utusan yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Hakaza ya ikhwan. Wallahu a'lam. Wadih? Alhamdulillah, ya. Semoga tidak ada yang tidur, ya. Barakallahu fikum jami'an. Qabla nakhtatim ikhwan, ma'akum soal, ada pertanyaan. Baqiya lana khamsata daqaiq, kita masih ada 5 menit, ya. Ma'akum soal, tafadhal, ya. Tugasnya adalah enggak ada tugas, ya. Enggak perlu pakai tugas karena nanti insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan latihannya, ya. Latihan dari kitab silsilah tadi, ya. Insyaallah, karena kalau kita kan mau ujian, ya, jadi nggak ada tugas. Intinya sahal, ya. Al-lugha Arabiyah. Sahlah. Al-hamasah. Hamasa. Al-hamasah. Ya. Man jadda wajada. Man jadda wajad. Wajada. Man sabara zafara. Man Ghafar. Man sara 'ala ad-darbi wasala. Man sara 'ala ad-darbi wasala. Allahu akbar. Allah. Ini ikhwan, ya. Nah, ini waidahnya. Insyaallah pekan depan kita langsung masuk tadribat, ya. Kita masuk tadribat. Intinya pada pelajaran ini kita mempelajari tanda-tanda isim. Nah, isim apa? Bagaimana kita mengklasifikasi kalau kata ini adalah isim, fi'il atau huruf? Maka kita lihat dari tanda-tandanya. Kalau ada 5 tanda tadi, dipastikan kata itu adalah ismun. Sahal, ya? Gampang, ya? Alhamdulillah. Naktabi bihadza, ya. Qabla an akhtatim ad-dars, sebelum saya tutup pelajaran, uzakiru lakum maratan tsaniyah, saya ingatkan kembali kedua kalinya. Insyaallah gadan sanadkhul ilal imtihan, kita akan ujian, ya, fi madatin nahwi. Pelajaran nahwu, soalnya adalah nanti kalau pada maghrib ana share link apanya, Google Form-nya. Soalnya ada 50, ya. Materinya dari mustawa tsani yang sudah kita pelajari. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran 26. Setiap soal minimal, setiap bab minimal 1 soal. Insyaallah sahal. Ya, soalnya dengan bahasa Indonesia semua. Cuma pilihan jawabannya dengan bahasa Arab, ya. Nah, sahal insyaallah, ya, enggak sulit-sulit, ya. Boleh, ya.
itu ya, open book ya. Nah, antum boleh lihat buku, nyari jawaban. Jadi nggak susah-susah ya. Kemudian Nanya teman boleh. terus hari Kamisnya adalah sorof. Sabtu dan Ahad itu ujian lisan untuk akidah dan tafsir ya. Untuk akidah dan tafsir materinya boleh dilihat di atau nanti Ane share ya. Ane share materi qiraah dan juga ujian lisannya untuk akidah dan tafsir insyaallah dengan jadwalnya. Antum bebas memilih hari Sabtu Ahad boleh malam atau siang atau pagi. Insyaallah nanti setiap orang akan dijadwalkan 1 jam untuk ujian lisan maksimal. Wallahu a'lam. Idza laysa hunaka su'al nakhtatim. Naktafi bihadza. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iyakum jami'an. Iya.